Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Filosofia Briliana. Saya berasal dari kelas A, nomor induk mahasiswa 191800009. Di sini saya membuat video ini karena memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam, dan Sejarah Peradaban Islam di tengah semester ini memiliki 7 bab yang sudah dibahas, dan saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Sejarah, Kebudayaan, Peradaban, dan Keislaman. Yang pertama, sejarah. Sejarah berasal dari kata syajaroh, yakni yang berarti pohon, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan pohon, dari benih pohon sampai dengan apapun yang dihasilkan oleh pohon. Oleh karena itu, sejarah merupakan segala sesuatu yang terjadi di masa lampau yang ada di kehidupan manusia, tetapi tidak semua dapat dikatakan sebagai sejarah, karena segala sesuatu itu bukan berarti memiliki nilai manfaat untuk kedepannya, tetapi hal tersebut dapat dikatakan sebagai sejarah jika memiliki nilai manfaat yang baik untuk masa yang akan datang. Akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat sudah terjadi semenjak abad ke-15. Oleh karena itu, akibatnya perbendaharaan kata sejarah memiliki beberapa kata yang baru. Di antaranya seperti Gignidesti dan historie berasal dari Belanda, history berasal dari Inggris, dan historie berasal dari Prancis, dan Getnik berasal dari Jerman. Akan tetapi, historilah yang lebih populer dari yang lainnya untuk menyebut kata sejarah. Karena kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yakni yang artinya pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya pada manusia, yang bersifat kronologis. Yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sangskerta, yang awalnya adalah kata bud yang artinya akal, lalu budi dan jamaknya budaya, dan mendapatkan awalan kata ke dan akhiran an menjadi kata kebudayaan. Tetapi di samping itu terdapat sebuah uraian yang mengatakan bahwa kata kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Kata budi sendiri memiliki arti yakni kekuatan rohani atau batin, sedangkan kata daya memiliki arti jasmani atau lahir. Lalu oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil pemikiran dari manusia yang dapat dilihat, dirasakan. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu hal yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah peradaban. Peradaban tidak terlepas dari kebudayaan, karena keduanya saling terikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Peradaban memiliki definisi, yakni segala hal yang dilakukan oleh manusia yang ada di masa lampau yang memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Seperti contohnya, pada masa lalu terdapat sebuah mesin yang bernama mesin tik yang sudah dianggap sebagai mesin yang paling canggih pada saat itu untuk menulis.
tergantikan oleh komputer, di mana komputer tersebut merupakan alat yang tercanggih setelah mesin tik. Lalu sampai sekarang tergantikan oleh laptop, yang dimana laptop memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Yang keempat adalah keislaman. Keislaman tidak terlepas dari agama Islam, adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Kata Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang memiliki beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama, melepaskan diri dari segala perbuatan lahir dan batin, perbuatan yang keji dari lahir dan batin. Yang kedua, kedamaian dan keamanan, dan yang ketiga adalah ketaatan dan kepatuhan. Agama Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat utusannya Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah. Bentuknya yaitu larangan, perintah, petunjuk untuk kehidupan dan keselamatan, umat manusia di dunia dan di akhirat kelak. Lalu, sejarah peradaban Islam adalah peristiwa yang dialami oleh manusia pada zaman dahulu sebagai manifesti kegiatan muslim yang didasari dengan ajaran Islam. Peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian dari sebuah sejarah peradaban Islam. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang dialami umat Islam sudah dikaji secara keseluruhan, tidak hanya dibahas yang baik-baik saja, tetapi dibahas bagaimana manfaat untuk kehidupan manusia selanjutnya, seperti pembangunan seperti pembukuan Al-Quran, lalu seperti pembangunan tempat-tempat masjid, dan penemuan serta pengembangan berbagai disiplin ilmu yang mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah dan lain-lain. Namun, peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di masa lampau yang dialami oleh umat Islam, seperti terjadinya peperangan antar sesama umat Islam, lalu pembunuhan dalam perebutan kekuasaan, dan peristiwa mihnah yang terjadi pada masa pemerintahan Khilafah Al-Ma'mun, dan masih banyak lagi. Kedudukan sejarah adalah sebagai sebuah ilmu, yakni ilmu sejarah, yakni sebuah disiplin yang berusaha menentukan pengetahuan mengenai masa lalu tentang masyarakat tertentu, seperti contohnya masa lalu tentang masyarakat Islam. Suatu ilmu dapat dikatakan termasuk ilmu pengetahuan jika setidaknya memiliki ketiga syarat, yaitu yang pertama biologis, yang pertama yaitu objektif, logis, dan sistematis.
Sejarah peradaban Islam memiliki ketiga syarat tersebut. Yang pertama adalah objektif, artinya mengenai keadaan yang tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan apapun itu. Dan yang kedua adalah logis, yang berarti dapat masuk akal, dalam artian segala peristiwa yang dipaparkan dalam sejarah peradaban Islam merupakan dapat masuk akal. Segala sesuatu yang dipaparkan dalam sejarah peradaban Islam masuk akal dalam pikiran kita. Dan yang terakhir sistematis, yang artinya terurut atau menurut sistem atau dengan cara yang diatur dengan baik. Sejarah peradaban Islam tersusun dengan baik, sistemasinya antara lain senada dengan periodisasi sejarah. Oleh karena itu, sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau apapun itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.